Evaluasi Anda seperti apa Pak terkait dengan kebijakan ini? Karena kita tahu sudah ada beberapa daerah yang menerapkan, tapi ada beberapa daerah Pak yang juga belum menerapkan kebijakan untuk bebas sampah ini Pak. Iya, jadi saya bicara dulu tadi ya, misalnya tentang Jakstrada. Kita lihat sampai tahun 2024 sekarang ini dari yang provinsi yang sudah menyusun Jakstradanya ada 37 provinsi. Sementara yang belum tinggal 1. Okay. Kemudian kabupaten kota ada 485 yang sudah menyusun Jakstradanya. Sementara yang belum ada 29 kabupaten kota. Jadi kita dorong semua nanti bisa memiliki itu. Nah, dari capaian yang terjadi sekarang ini, kita memiliki ya target tadi ya, dari yang tadi yang saya bilang, saya tampilkan datanya dulu. Dari target yang tadi misalnya 70% yang tadi saya sampaikan, harapan kita tangani tahun 2025 gitu ya. Sebentar, saya lupa angkanya nih. Ini dia. Jadi pada tahun 2023 misalnya, angka pengurangan sampah kita secara nasional itu masih sekitar 13,78%. Jadi masih ada gap sekitar 16,22% sampai 2025 nanti. Sementara untuk penanganannya baru 48,45% secara nasional. Sehingga sebetulnya ada sekitar 37,77% sampah yang belum terkelola sampai tahun 2023 ini ya. Okay. Jadi tinggal 2 tahun ini kita harapkan bisa terkejar tadi yang 70 dan 30 itu. Tantangannya apa Pak untuk bisa mencapai hal ini? Ya, tantangan pertama ya tentu tadi penganggaran itu salah satu ya, di daerah-daerah masih sedikit sekali anggarannya dianggarkan. Jadi evaluasi Anda selama ini bahwa APBD terkait untuk menganggarkan minimal tadi Anda harapkan 3% belum maksimal ya, ya, belum sampai ke situ. Sehingga ini penting saya kira ya. Kemudian juga ya partisipasi masyarakat tadi, mengelola sampah, budaya minim sampah, mengelola sampah dari tingkat rumah tangga. Ini juga masih belum kita lakukan secara optimal. Kemudian juga tantangan lain adalah ya tadi proses circular ekonominya juga masih belum optimal juga kita lakukan. Jadi harapan kita ke depan bahwa ya tadi sampah itu jangan dilihat sebagai masalah. Justru sebagai peluang ya Pak? Justru menjadi opportunity, peluang gitu ya. Jadi dulu sampah jadi masalah, sekarang sampah jadi berkah mestinya ya, karena bisa menciptakan uang. Nah, tapi untuk mencapai ke situ tentu tadi hulu hilirnya dari hulunya dulu pilih sampahnya harus dilakukan. Kemudian bank sampahnya kita perbanyak. Tapi kunci lagi adalah off-takernya harus jelas gitu ya. Nah, karena itu pemerintah juga lewat Permen LHK tahun 75 ya, masalah 2019 mendorong adanya extended producer responsibility. Jadi diharapkan para produser yang memproduksi kemasan-kemasan seperti plastik dan sebagainya untuk take back lah limbahnya, ngambil kembali gitu limbahnya, supaya tadi terjadi sirkular ekonomi lah gitu ya. Jadi bahan baku baru bagi dia olah kembali, dia ambil kembali sehingga tidak jadi masalah, tidak jadi polusi sampah di lapangan. Oke, tapi kalau dari langkah kecil Pak, dimulai dari masyarakat atau orang itu sendiri, ini kan juga sebetulnya bisa dikatakan sudah termasuk budaya ya Pak ya. Kalau mungkin kita berkaca dengan negara-negara lain, misalkan Jepang Pak, yang bahkan sudah sangat disiplin sekali masyarakatnya dalam mengelola maupun dari segi buang sampah sudah ada pilih-pilih Pak. Mungkin kita di Indonesia sendiri kita bisa menemukan di beberapa tempat sudah ada beberapa pemisahan gitu Pak. Tapi sejauh apa efektivitas dari penerapan ini dan apakah Anda melihatnya cukup yakin Indonesia akan bisa berkaca pada negara Jepang? Ya, jadi sebetulnya sekali lagi ini kan
perubahan mindset, perubahan budaya ya, perubahan budaya yang tadi dari kita suka buang sampah sembarangan, kita suka tidak mengelola sampah dengan baik, itu harus kita rubah. Dan contoh-contoh seperti Jepang itu bisa jadi menjadi inspirasi bagi kita dan masyarakat kita semua, bahwa kalau kita lihat ya di kota-kota di Jepang ya, jarang sekali kita lihat tempat-tempat sampah kan ya. Jarang sekali kita lihat di jalanan, di mana-mana ada tempat sampah. Itu maknanya apa? Artinya bahwa sampah itu sudah selesai di tingkat rumah tangga gitu. Bahkan dia ada tempat di satu wilayahnya, dia tinggal dia antar situ dan nanti akan diambil. Nah kalau kita kan semakin banyak tempat sampah, kadang-kadang bukan mendorong orang menggunakan tempat sampah itu dengan baik ya. Justru banyak sampah di luar tempat sampahnya malah bahkan ada gitu. Nah, ini kan perubahan budaya, perubahan culture. Nah, seiring dengan tingkat pendidikan masyarakat yang semakin luas gitu, menurut saya mudah-mudahan perubahan mindset ini terjadi ke depan. Kita bisa ngikutin masa negara lain bisa, kita nggak bisa kan, itu satu yang paling penting. Yang kedua, kan kita harus menyadari bahwa kalau kita tidak ngelola sampah ini dengan baik, kan implikasi negatifnya, dampak negatifnya kan banyak terhadap lingkungan, kesehatan dan sebagainya. Dan itu juga akan menyebabkan kerugian bagi kita sendiri, kerugian ya ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Dan ini yang harus kita lihat ke depan.